Assalamualaikum. Hai semuanya, ketemu lagi di Bidanku Ibu Abi. Bersama saya Bidan Dea yang udah pensiun. Tapi walaupun udah pensiun, aku punya yang namanya Ibu Abi guys. Apa itu Ibu Abi? Ibu Abi adalah layanan home care untuk mom, baby, kids, and women. Dimana isinya ada macam-macam nih, ada terapi massage, terapi spa, dan juga ada perawatan pasca salin untuk bayi, untuk ibu, seperti untuk perawatan bengkung, untuk laktasi masa sehat, seputar-seputar itulah ya pokoknya. Silakan Bidadari yang ada di daerah Bandung, Cimahi, KBB, Kota Baru Parahyangan, kepoin aja langsung Instagramnya ibuabi.id atau linknya nanti akan aku taruh di deskripsi ya. Dan kali ini aku nggak sendiri karena aku bareng suami aku. Karena kita nanti bakalan bahas, bakalan bikin podcast namanya Ngobras, ngobrol bareng suami. Nah, kenapa namanya ngobras? Karena ngobrol bareng suami itu penting. Penting nggak sih? Penting. Penting kan dalam kehidupan sehari-hari penting. Nah, dan dalam podcast ini juga ngobras itu paling penting banget karena akan bahas isu-isu yang mungkin relate sama Bunda Dari dan teman-teman semuanya di rumah. Seperti tema kali ini nih, kita akan ngebahas tentang apa, Bi? Tentang bipolar survivor, oke? Jadi bipolar survivor ini menginformasikan ke teman-teman bagaimana cara kita untuk mengelola diri sendiri dan juga sedang mengalami bipolar disorder. Juga informasi untuk teman-teman atau pendamping dari bipolar survivor ini gitu ya. Gimana cara mendampingi penyintas bipolar gitu ya. Betul. Kenapa kita memilih membahas tentang mental health ini, terutama tentang bipolar? Aku belum tahu, sebelumnya aku pernah share info di Instagram, baik itu di Facebook atau di TikTok mengenai tentang mental health termasuk bipolar. Dan ternyata responnya variatif banget, ada yang merasa terbantu, ada juga yang merasa bernasib sama, dan ada juga yang bingung ya dia harus ngapain. Nah makanya Betul. podcast kali ini ngebahas itu supaya siapa tahu bisa membantu teman-teman semua. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya kita mulai saja diskusi kali ini bersama kita berdua. Stay tune terus ya, Oke, jadi di sini sebetulnya kami ingin menginformasikan bahwa istri saya ini dia adalah penyintas bipolar ya. Jadi nanti kita akan berbagi pengalaman, berbagi tentang informasi dan edukasi seputar kesehatan mental yang khususnya bipolar disorder ini ya. Gitu. Oke, boleh dong Bu ceritain sedikit tentang kapan sih sebetulnya kamu menyadari adanya bipolar di dalam diri kamu ini sendiri? Oke, silakan. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau gejala-gejala bipolar itu sebenarnya mungkin udah ada dari lama ya, dari zaman aku SMA, dari zaman aku kuliah. Cuman mungkin masih dalam skala yang kecil banget. Nah, yang lebih parah itu adalah ketika sudah menikah, karena sudah menikah itu kalau menurut psikologku yang aku temuin ya, itu katanya ketika kita sudah melahirkan itu akan ada perubahan hormon yang memicu si bipolar ini semakin tumbuh menjadi besar gitu. Kalau ditanya sejak kapan mah ya sejak itu gitu. Tapi dulu tuh aku nggak menyadari bahwa aku tuh sakit gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kok ngerasa ada yang aneh dalam diri aku gitu. Kayaknya ini harus ada sesuatu yang aku obatin, tapi apa gitu. Awalnya sih dari situ. Gitu ya. Jadi dari sebelum menikah tanda-tandanya itu sebetulnya sudah ada. Tapi diperparah lagi sebetulnya setelah menikah karena mungkin setelah menikah dan punya anak gitu aja. Jadi karena mungkin ya setelah menikah dan punya anak lebih terbebani tuh pikiran-pikirannya istri saya itu dengan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi semakin berat beban pikirannya, semakin timbul juga gitu, semakin muncul, semakin kuat juga bipolar ini gitu teman-teman. Dan lagi kalau dulu zaman sekolah kan mungkin orangnya bisa ketemunya ganti-ganti gitu kan, teman main siapa, teman di sekolah siapa, tapi begitu sudah menikah kan ruang lingkupnya tuh jadi kecil gitu kan, yang aku temuin setiap hari ya suami gitu, aku marah sama suami, aku sedih yang tahu suami gitu, aku cemas, aku takut yang dilihatnya sama suami gitu. Jadi itulah mungkin yang bikin memperparah juga si kondisi bipolarnya gitu sih. Mengetahui kalau istri saya itu bipolar, saya tuh belum paham gitu
polanya dia seperti apa gitu ya. Menurut saya sih itu ya biasa sih. Saya misalkan kalau dia pulang kerja kadang dia ngomel, kenapa dia ngomel-ngomel gitu ya. Tapi ya ternyata itu sebagai reaksi mungkin ya, sebagai efek dari bipolarnya dia gitu ya. Ya untuk saat ini karena saya udah paham dia bipolar, eh, saya kalau dia pulang ya saya yang menghandle gitu ya, kebiasaan apa menghandle segala tugas ya usahakan kalau dia pulang rumah itu rapi misalkan kayak gitu dulu kayak gitu ya. Tapi sih kalau akhir-akhir ini mungkin karena nah dia beda nih antara dia menyadari bipolar kemudian ada pengobatan. Nah akhirnya dia pola yang sekarang itu saya tidak harus bersih gitu ya, harus kelihatan rumah rapi dan membuat dia nyaman. Dulu tuh seperti itu gitu ya polanya. Tapi kalau sekarang karena dia sudah diobatin, mau rumah misalkan berantakan pun dia tidak ngomel-ngomel atau tidak kayak gimana gitu. Nah itu perbedaannya sih ya. Dari mulai dia belum sadar akan penyakit, kemudian sadar akan penyakit ini, kemudian dari sadar penyakit ini dia berobat dan efeknya pun berbeda-beda gitu. Nah mungkin itu salah satu yang bisa ambil pelajarannya sih, pengalaman saya selama mendampingi istri saya yang bipolar ini. Jadi gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian apa sih buat istriku ini momen yang menjadi titik balik memahamin kondisi saat ini gitu. Kenapa sih saya tuh harus berobat gitu ya? Kenapa sih saya tuh harus apa ya? Harus bersikap baik dan yang penting mulai dari mana sih gitu ya, titik balik dari kita menyadari bahwa bipolar ini ternyata memang harus diobatin gitu. Titik baliknya tuh kayak aku tuh ketemu di satu titik di mana aku tuh ngerasa aku capek sama diri aku sendiri gitu, kayak kok aku setiap hari kerjaannya marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, semua orang aku marahin. Terus tapi mau pergi juga pergi kemana, temen nggak punya, kerjaan juga aku home care kan, nggak yang kerja di salah satu instansi gitu, nggak punya siapa-siapa. Jadi kayak aku tuh ada di titik yang benar-benar kok aku kayak gini sih hidupnya gitu. Terus aku juga ngerasa ini aku punya suami, punya anak-anak, kok kenapa tidak seperti yang aku bayangkan pada saat aku sebelum menikah gitu. Jadi tuh sebelum menikah kan ngebayanginnya aduh punya suami, punya anak, kebayangnya kan punya rumah tangga yang bahagia gitu kan. Ternyata isinya cuman berantem aja terus setiap hari, dan kalau dipikir-pikir tuh berantemnya tuh hal yang sebenarnya remeh banget gitu dan nggak perlu diberantemin gitu, nggak perlu jadi ribut tapi malah jadi perang, malah kalau kita bukan ribut lagi malah jadi perang. Aduh aduh kalau ada senjata makanya kita pakai senjata gitu. Jadi tidak ada sakinah mawadah warohmah kayak dalam pernikahan kita tuh. Jadi capek juga, aku pengen maksudnya aku tuh kan berasal dari keluarga yang tidak utuh ya, orang tua aku bercerai gitu, kemudian aku tinggal dengan orang lain, dengan keluarga maksudnya, tapi tidak dengan orang tua. Aku tuh ngerasain gitu hancurnya, sakitnya hati ini ketika ngelihat keluarga hancur. Nah dulu tuh aku pengennya ketika aku rumah tangga tuh nggak kayak gitu juga, tapi ternyata malah jadi kayak gitu juga. Jadi itu titik balik dimana kayaknya ada yang nggak beres, tapi ini apa ya gitu. Dulu tuh sempat bingung dulu, tapi apa yang harus diberesin ini, apa salahnya di mana. Nah dulu mulainya tuh aku ngaji dulu sebenarnya sebelum ke psikolog tuh. Anehnya adalah ketika aku ngaji dikasih tahu nih sama ustadz ya, jadi yang soleh misalnya, jadi itu tuh nggak mempan, kayak aku tuh kayak apaan sih malah diceramahin, aku kan udah ngelakuin itu, ini kan yang salah kan suami aku gitu. Jadi malah kayak gitu, malah jadi kayak denial sama yang ustadz disampaikan gitu. Nah dari situ aku mikir lagi, tapi nggak singkat, maksudnya kayak butuh waktu, terus kayak mikir lagi gitu, apalagi ini yang salah yang harus diobatin gitu. Sampai suatu hari aku pernah lagi sholat terus nangis, sedih banget nih kalau inget momen itu. Aku lagi sholat terus nangis, cuman
habis sholat tuh berdoa, yang keluar kata-kata tuh cuma satu aja, kayak tolong, tolong ya Allah, itu cuman satu kata itu aja yang keluar dari mulut aku, karena nggak tahu gitu mesti ngapain. Nah dari sana eh, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncullah, aku lupa lagi pokoknya ide dari mana harus ke psikolog itu, nggak tahu dari mana, pokoknya akhirnya aku ngerasa kayaknya aku harus ke psikolog deh, aku bilang ke suami aku kayak gitu. Ya, karena Tuh. itu ya itu tuh di dipicu dari memang kita sedang konflik gitu ya. Jadi karena konflik, eh, nah di situ mungkin ada sebuah afirmasi gitu ya. Ada afirmasi, kenapa mungkin saya teh seperti ini, ataupun ya dalam posisi pun saya juga merasa kayak ya sebetulnya udah kayak pengen apa ya, ibaratnya pengen diakhiri gitu, ini seperti apa gitu ya. Ya balik lagi, kalau Allah nggak apa ya, kalau Allah di situ nggak nolong kita berdoa, nanti ketemu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena jujur waktu pada saat kondisi seperti itu, apa ya, itu udah kayak udah buntu aja gitu, kita mau melangkah ke depan itu seperti apa. Nah, alhamdulillah kan Allah yang lagi-lagi Allah yang bantu kita, Allah yang nolongin kita, ketemu gitu salah pada satu kondisi di mana saya sadar, oh oke, kita harus psikolog, dan saya menyetujui gitu ya. Kalau kalau dibilang ada 5 orang sakit ke psikolog itu stigmanya negatif gitu ya, tapi pada kondisi itu ya itu salah satu jalan sih sebetulnya. Ya siapa tahu ikhtiar yang kita tempuh ternyata membuahkan hasil, dan ya alhamdulillah sebetulnya sampai pada kondisi titik seperti ini gitu. Apa sih hal yang sulit selama mengalami bipolar ini, dan gimana sih kamu rasainnya gitu? Hal yang sulit selama sakit bipolar ini sebelum berobat berarti ya. Betul. Nah, kalau hal yang paling sulit itu adalah bipolar ini kan sebenarnya adalah gangguan mood. Jadi kadang-kadang aku tuh bisa marah, tapi habis marah tuh cepat lagi cooling down-nya gitu. Tapi kadang-kadang bisa tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba bisa up lagi, happy lagi tiba-tiba tanpa alasan gitu. Dan itu tuh berubahnya tuh drastis banget. Nah, si perubahan emosional ini yang bikin ngeganggu aku juga, jadinya aku tuh capek banget gitu. Jadi sehingga kayak misalnya aku tuh kerja nih, kerja kan happy gitu ya sama sama apa namanya, sama klien-klien gitu. Nah begitu nyampe rumah itu tiba-tiba bisa berubah jadi kayak abis happy nih, pokoknya aku sekarang capek banget di rumah, nggak mau ngerjain apa-apa, pokoknya harus pengen rebahan sendiri aja di rumah. Nah itu tantangan tersulit, sementara kondisinya aku udah menikah, udah punya suami, udah punya anak-anak yang nggak bisa aku hidup sendiri gitu. Mungkin berbeda kalau akunya menyadari bahwa aku bipolar tuh ketika masih belum menikah, kan cuma sendiri gitu ya, mungkin capek kerja, nggak mood ketemu orang, ya udah tinggal tidur aja sendiri. Tapi kan udah nikah, ini gimana gitu, itu sih tantangan tersulit mah buat Oh aku ya, betul betul betul. kayak gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Istri saya ini amin beberapa hal yang memang ketika beliau capek, jadi kondisi moodnya tuh pasti berubah drastis gitu. Jadi ada kalanya ketika pulang ke rumah itu ya memang semua orang yang kerja itu capek ya, tapi kondisinya memang berbeda gitu ya. Ketika pulang ke rumah dia nggak bisa ngerjain apapun gitu yang misalkan udah jadi tugas sama tanggung jawabnya. Setelah berobat dan ke psikolog, nah apa sih tahapan-tahapannya dalam menyikapi kita sebagai penyintas bipolar ini, dan tidak sadar kemudian sadar nih, tadi kan ceritanya kebetulan kemudian menginformasikan ke teman stepnya nih, supaya apa yang ikhtiar yang kita temukan ini sesuai koridornya gitu. Coba ceritakan kemana aja dan harus ke siapa aja gitu. Nah itu kan psikolog tuh nggak kayak sekarang yang ada task case fase 1 yang per case ya. Dulu
nyari psikiater itu lumayan agak sih kalau menurut aku. Kita harus psikolog yang cocok. Kadang ada psikolog yang aku datang tapi dia lebih lah nyeritain pengalaman hidupnya dia kayak enggak kok, aku dulu orangnya bercerai baik-baik saja ya. Kayak aduh gitu ya. Gitu. Dia memberi solusi, malah cuma bilang kayak itu cuma tuh ini aja, jalan-jalan aja gitu, keluar rumah, olahraga. Terus nah ini aku pernah datang ke psikolog kan, bahwa aku tuh sering marah-marah gitu, marah-marahnya itu sampai sering membanting barang, merusak sesuatu, kayak diri sendiri. Terus itu bilang, aku tuh bilang kamu energinya banget, jadi kamu harus mengalihkan energi itu kepada kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya olahraga. Terus ini olahraga apa? Waktu itu aku olahraga yoga. Dia bilang yoga olahraganya harus yang berkeringat kayak basket, pokoknya olahraga yang sangat kardio gitu ya. Sangat kardio gitu. Nah itu mencari psikolog ini tuh benar nggak sih gitu, dia omongin tuh itu tuh sulit, dan aku sempat menjalani apa yang si psikolog itu tadi bilang, yang nyaranin olahraga gitu ya. Ternyata itu semu, cuman capek, malah nambah capek, terus malah nambah bad mood gitu ya, karena ada kecapean itu, jadi malah kayak nambah bad mood tuh di rumah kayak gitu. Jadi sampai akhirnya aku berpikir ada nggak sih psikolog yang berdasarkan mengobati pasiennya itu berdasarkan nilai Islam, karena aku ada seorang muslim, dan aku yakin Islam itu satu-satunya jalan yang benar apapun masalah kita gitu. Nah di situ aku nyari psikolog Islam tapi belum ketemu. Belum ketemu ceritanya guys, jadi kalau itu yang banget. Tapi akhirnya aku ketemu sama psikolog klinis, sama salah satu psikolog klinis yang ada di Padasuka Cimahi. Nah beliau itu benar-benar bagus sih kalau menurut aku. Dia mengeluarkan diagnosa atas aku. Jadi dia lebih concern ke kamu tuh kenapa, sakit apa, keluhannya apa, kamu tuh gini bukan gini. Terus dites, akhirnya keluarlah ke diagnosa bipolar disorder. Jadi nggak cuman jawab-jawab gitu. Nah setelah aku ketemu psikolog ini, barulah aku ketemu sama psikolog yang berdasarkan nilai-nilai Islam gitu, yang menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi aku combine lah apa yang aku dapat dari si dua psikolog ini yang ternyata berjalan beriringan. Jadi aku ngobatin bipolarnya dari psikolog klinis ini, aku harus dirujuk ke psikiater. Dari psikolog yang Islam ini aku diarahin bagaimana Islam memandang kesehatan jiwa itu harus kayak gimana gitu ya. Jadi aku combine antara terapi obat sama terapi, konseling, bahkan nilai Islam. Oke, jadi kita teman, jadi saya ini perjalanannya liku-likunya jalanan berliku ya. Tidak semulus apa yang kita gitu. Kita psikolog, terus nyobatin terus sembuh gitu. Nyobatin terus dapat solusi atau apa gitu, ternyata ya kita ikhtiar psikolog gitu ya. Termasuk pun konsul dengan psikolog. Pun dengan psikolognya, jadi bukan hanya istri saya konsul sama psikolognya, karena apa ya, kalau istri saya hanya sendiri dan saya tidak konsultasi, kayaknya nggak akan berimbang gitu. Nggak tahu caranya gimana buat ngadepin istri saya yang bipolar, karena ya pengetahuan saya yang terbatas, makanya saya pun konsul juga gitu ya. Ini sih lebih kepada gimana caranya buat menjadi pendamping sih ya. Jadi bukan konsultasi tentang gimana sih rumah tangga sebetulnya. Ya itu pun ada, cuman kita lebih kayak diarahkan bagaimana untuk mendampingi kondisi istri kita yang mengalami bipolar ini. Gitu teman-teman ya. Jadi habis dari psikolog, kita cari psikolog, ketemu beberapa psikolog, dan juga setelah itu mungkin gimana lagi nih perjalanannya sampai mungkin ke psikiater ya. Coba ceritakan.
Kalau dari psikiater ya udah jelas ya itu bipolar dan itu harus diobatin. Tapi karena ini bipolar ini gangguan mood yang sangat ekstrim, jadi pengobatannya udah pasti jangka panjang. Jadi harus sabar dan harus rutin minum obat. Terus, tapi nanti katanya kalau kata dokter aku tuh ada fase di mana mungkin dosisnya nanti dikurangin sampai bahkan dihilangkan gitu dosisnya sampai tidak minum obat lah gitu ya. Ada jangka waktu di mana berhenti minum obat. Tapi itu proses yang sangat panjang dan aku tuh baru setahun berarti guys. Jadi aku tuh didiagnosa 2022 akhir. Kemudian memutuskan berobat itu 2023 akhir. Desember 2023. Jadi dari dapat diagnosa tuh aku setahun. Kayak treatmentnya mah baru ke psikiater itu baru 1 tahun. Ke psikiaternya baru 1 tahun, jadi itu masih proses. Nah, selain itu aku suka ikut kelas-kelas Islam, kelas-kelas yang diadain sama psikolog-psikolog Islam yang tadi aku bilang ini, si Teh Novi namanya. Ada pertemuan-pertemuan yang beliau adain, kadang Zoom online. Terus aku juga ikut kelas Syamila series ya, yang diadain sama Ustadz Marmita gitu. Nah, itu tuh dari sisi Islamnya dan itu tuh bener-bener kayak jelek banget loh, kayak itu tuh yang benar-benar membalikkan dunia. Kayak misalnya aku tuh kayak melihat dunia tuh dari sisi lain gitu, kayak memandang dunia tuh dari perspektif sebelumnya. Atau misalnya aku punya masalah keluarga ya, kayak kenapa sih aku bercerai, ini nih kalau gara-gara mereka nggak bercerai tuh nggak bakal kayak gini sekarang gitu, aku nggak bakalan sakit sekarang. Tapi aku jadi bisa melihat dunia di balik sebaliknya tuh, jadi kayak kalau mereka nggak bercerai mungkin aku nggak akan ketemu suami juga, aku nggak akan sekolah di tempat yang aku, karena kan kita tuh ketemunya di sekolah ya. Nah mungkin aku nggak akan sekolah di sana juga, nggak akan ketemu sama suamiku juga. Jadi aku memandang semuanya tuh dari sudut sisi sebaliknya tuh. Oke. Jadi ya gitu ya, teman-teman. Prosesnya tuh panjang gitu ya. Untuk sampai psikiater kita butuh proses 2 tahun untuk melewatin kayak gini. Dan ini pun masih terus berproses gitu ya. Sampai ya walau alam itu nanti proses Berapa lama ya? berapa lama untuk di psikiater ini. Nah, untuk pengobatannya ya istri saya ke psikiater dan diterapinya dengan obat-obatan gitu. Tuh, aku juga ikut art terapi, ikut journaling juga. Jadi aku menulis hari ini aku ngapain ya, hari ini aku merasakan apa ya gitu. Terus aku juga ikut olahraga. Jadi selama setahun ini aku berolahraga rutin setiap minggu sekali. Kalau nggak tenis ya renang. Jadi gitu aja. Jadi supaya aku tuh jadi kan apa bipolar tuh moodnya nggak stabil ya, kalau di rumah diem seharian tuh kayak ini apa lagi gitu, jadi nggak mau diem sih orang bipolar tuh. Nah jadi sih kegiatan-kegiatan yang rutin itu membantu mengurai pikiran si bipolar ini gitu, jadi moodnya lebih stabil gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami masa-masa itu atau sedang melakukan terapi juga ya, baiknya diimbangi dengan kegiatan. Karena ya gitu ya, bipolar itu tidak bisa diam gitu teman-teman. Jadi harus terus berkegiatan, hidupnya tuh bergerak terus. Karena yang saya tahu gitu ya dari dokter psikiaternya ya, kalau orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu energinya tuh besar gitu. Dia untuk emosi itu kayaknya itu berkali lipat gitu ya. Nah, gimana caranya si emosi yang tadi itu teralihkan gitu dengan kegiatan yang positif. Jadi diambillah kegiatan-kegiatan yang dia menguras menguras energinya gitu untuk disalurkan ke hal yang positif dan itu juga akan meningkatkan gitu ya. Kalau itu mah bahasanya meningkatkan hormon kebahagiaan gitu ya, biar betul hormon oksitosin ya, jadi biar hormon kebahagiaan dia itu meningkat, artinya ya dia bisa merilis stres dan depresinya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu gitu teman-teman untuk segera memeriksakan dirinya ke
psikolog atau enggak ke psikiater untuk mendapatkan penanganan. Gitu ya teman-teman. Sekarang bagaimana sih sebetulnya kesulitan yang bukan sama gimana sih dukungan support system ya gitu dari keluarga, seberapa pengaruhnya buat Buat aku, buat jujur sebenarnya kalau dukungan aku nggak ngerasa kesulitan ya. Suami mensupport, keluarga juga begitu tahu mensupport. Bahkan ada beberapa orang dari keluarga yang berhenti aku temuin selama 2 tahun begitu aku tahu sakit bipolar gitu ya. Dan aku bilang aku belum siap nih ketemu sama orang ini, dan 2 tahun nggak aku temui, tapi mereka kayak ya udah sok gitu, sembuhin dulu aja gitu. Dan itu tuh menurut aku apa ya, kayak hal yang bikin aku cepet sembuhnya sekarang. Bukan sembuh ya, kayak berprogres banyaknya, banyak banget gitu. Nggak kebayang aku karena banyak banget ya cerita-cerita gitu ya yang seperti aku bilang, ketika aku nge-share konten tuh banyak banget yang bilang aku tuh support sama suami gitu, nggak ada support keluarga, aku malah dikatain masa psikolog aja, ada yang psikolog nih harus ke psikolog gitu, itu tuh ada yang dikatain kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa lingkungan ini tuh, keluarga itu benar-benar dan itu membantu proses penyembuhan aku. Bahkan anak-anakku aja sekarang tuh kayak aku sekarang lagi minum obat gitu kalau malam tuh. Jadi kayak semuanya sangat-sangat mendukung, dan itu sangat-sangat berpengaruh penting. Jadi buat kalian nih, para suami, para ibu, para ayah, para keluarga yang mengalami itu ya, anaknya gitu ya, anaknya saudaranya mengalami hal yang serupa kayak aku tuh, jangan dijauhin dikata-katain, ya, jangan betul, dijauhin ya. jangan dikata-katain juga, pokoknya di support aja kalau mereka merasa diri mereka aneh, dan kita melihat gelagat mereka aneh, ya disuruh konsul aja gitu. Karena kadang-kadang yang sakitnya juga nggak ngeh kalau dia tuh sakit, kayak aku tadi cerita di awal ya, kayak aku tuh merasa ada masalah, tapi masalahnya ini ya apa gitu, aku nggak merasa aku tuh depresi gitu. Nah itu yang harus diingat, jadi support system tuh benar-benar penting banget. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa ya kita sebagai pendamping itu harus support penuh ya sebetulnya. Meskipun ya sebetulnya kalau saya bercerita dari pengalaman sampai detik ini, saya pun sebetulnya sebagai pendamping ada gini. Jadi gini, kalau saya sebagai pendamping itu dari mulai sebelum didiagnosa ataupun setelah didiagnosa, ada perubahan dalam diri juga gitu teman-teman. Jadi secara pribadi saya pun, kalau ibaratin mah gini lah, kalau ada orang yang terkena penyakit, nah penyakit itu ada yang bisa menular dan tidak menular ya. Tapi menurut sepengalaman saya pribadi, saya tuh kayak tertular gitu ya dari apa ya, dari sikap istri saya gitu. Jadi kadang saya yang bisa menahan emosi, saya pun tidak luput dari emosi tersebut gitu ya. Ya mungkin itu yang mengakibatkan ya saya sebagai pendamping harus benar-benar ekstra sabar gitu ya teman-teman. Ketika saya pun ada khilaf gitu ya, saya pun harus cepat sadarnya. Nah bedanya gini, orang yang terkena bipolar sama yang orang tidak terkena bipolar, itu dia bisa secara cepat dia menyadari kalau dirinya itu gitu ya. Kalau udah salah ya tinggal minta maaf, dan itu bisa jadi tanpa hambatan apapun gitu. Saya berkali-kali kalau misalkan istri saya yang marah, saya itu meminta maaf sama istri saya. Meskipun menurut saya itu kondisi yang sebetulnya dia yang salah atau enggak itu bukan untuk dipermasalahkan seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman ya, untuk pendamping ya harus benar-benar ekstra sabar gitu ya. Anggap aja ini sebagai bagian dari kita gitu. Kalau kita sama aja sih sebetulnya kayak penyakit yang lainnya. Kalau kita sedang mendampingi orang yang sedang sakit jantung atau sakit yang lain ya, diabetes ataupun apapun gitu. Nah, itu kan kita yang sebagai pendampingnya tuh harus ekstra sabar ya gitu ya dalam merawat gitu. Nah, sebetulnya ini sama aja gitu ya. Mau itu baik kesehatan mental atau kesehatan fisik ya, kita juga harus bersabar dalam mendampingi, dalam merawatnya ini gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya support system ya.
Betul. Gimana caranya kita harus semaksimal mungkin mensupport orang yang kita sayangi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya udah masuk bagian akhir nih. Apa sih yang kamu mau sampaikan ke teman-teman untuk orang-orang yang dia belum menyadari dan sudah menyadari bahwa dianya sedang sakit? Coba boleh kasih tips kepada teman-teman. Kalau untuk yang sudah menyadari sebenarnya gampang. Cepet-cepet konsultasi ke psikolog, dan ke psikolog dulu lah boleh, karena sekarang tuh psikolog tuh ada di cover BPJS dan ada di fasilitas kesehatan pertama, jadi bisa mudah diakses ketimbang zaman aku dulu. Nah, jadi pokoknya jangan ragu, jangan mikirin apa kata orang, karena kita tuh bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Yang dititipin jiwa dan raga itu kan kita ya sama Allah, dan kita tuh bakalan dimintain pertanggung jawabannya sama Allah. Jadi ya kalau kita udah ngerasa bahwa kita sakit gitu kan, ini kan sakit ya, beda sakitnya jiwa bukan sakit fisik, sama-sama sakit. Jadi kita diwajibkan untuk ikhtiar ke dokter. Nah, dokternya jiwa itu kan psikiater, tapi sebelum ke psikiater kita boleh konsul dulu ke psikolog. Nanti dari psikolog bisa dipecah nih, oh ini perlu konsultasi aja atau ini harus segera ke psikiater. Tapi buat teman-teman yang ini nih yang sulit mah, yang nggak ngerasa kenapa, padahal dia troublemaker gitu, kayak jadi masalah terus di lingkungan gitu ya. Nah, agak sulit. Pokoknya kalau kalian yang nonton ini dan kerasa kayak kalian tuh berantem terus sama orang, ribut terus sama orang, punya masalah terus sama orang, pengennya ngehina orang terus gitu, bikin sedih orang terus gitu. Ini nih kalian orang-orang yang harus segera datang ke psikolog. Karena berarti kalian punya masalah di regulasi emosi. Dan yang bisa menentukan kalian sakit apa itu psikolog dan psikiater. Kita nggak bisa mendiagnosa diri sendiri ya. Kita nggak bisa. Jadi kalau kalian nonton ini terus, kok sama ya kayak aku, belum tentu kalian juga bipolar, tapi bisa jadi penyakit yang lain gitu, kayak gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Dan satu lagi, kita tuh nggak boleh kalau kita udah sakit gitu ya, udah didiagnosa nih sama dokter, misalnya aku bipolar, kita tuh nggak boleh semena-mena sama orang lain bahwa aku tuh bipolar makanya aku kayak gini, nggak boleh. Tapi dengan taunya kita bipolar tuh kita harus jadi lampu rambu-rambu untuk kita melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih kita bipolar, bukan berarti boleh marah terus karena aku kan bipolar, tapi kita jadi kayak punya kayak punya rem gitu ya. Kayak rem, oh ya ini kan marah-marah ini kan dari bipolarnya aku, berarti aku harus menahan diri atau mengalihkan rasa marah ini, atau berpikir penyebab dari rasa marah ini dari sudut pandang yang sebaliknya, kayak gitu. Jadi nggak boleh semena-mena orang. Oke, gitu ya teman-teman. Penjelasan gitu ya teman-teman, step by step untuk teman-teman yang merasa atau belum merasa ada yang sesuatu hal yang bermasalah dalam dirinya, mungkin tadi ya disampaikan tips-tips yang tadi ya. Betul. Oh ya, satu lagi, aku mau udah ada di mana aku ingin melukai diri sendiri. Ingin melukai diri sendiri, melukai orang lain ya, menyakiti orang lain ya, mungkin dia sampai dirujuk ke psikiater. Nah, makanya kalau teman-teman yang baru ngerasa kayak cuman keluhan-keluhan yang ringan, nah sebelum menambah parah harus cepat-cepat. Karena sesuai informasi yang disampaikan sama psikolog itu ya, memang ada dua tipe terapi ya. Yang pertama, psikolog itu dia mendiagnosa dari perilaku kita gitu ya. Nah, perilaku kita oleh sama kan efeknya tuh ke diri sendiri sama ke orang lainnya. Nah, dari situ mungkin nanti psikolog memetakan gitu teman-teman, ini bisa dengan terapi yang diberikan sama psikolog, atau nanti tahap selanjutnya nih harus memang dengan terapi obat-obatan kah gitu ya, ataupun nanti ada sampai terapi yang dirawat, mungkin itu bisa jadi teman-teman, karena ada beberapa kasus juga yang sering muncul lah di teman-teman, kasus yang harus sampai gitu pengalaman sebagai penamping ataupun di
istri saya sebagai penyintas bipolar. Oke, untuk selanjutnya apa sih harapan kedepannya buat ini masa mendatang, harapan apa aja? Harapannya pasti keluarga aku, kita jadi keluarga yang nama warohmah, tumbuh bersama menua sampai ngelihat besar cucunya. Doa-doa yang pasti juga doa teman-teman semua sampaikan gitu ya ke Allah ketika sholat, doa standar lagi. Terus dan penyakitku ini sih mudah-mudahan stabil. Aku tahu pengobatan ini jangka panjangnya berapa lama, tapi aku akan sabar dan ikhlas sampai kapanpun, yang penting aku bisa sembuh gitu. Dan mudah-mudahan kalian semuanya sedang kesulitan, mau konsul, mudah-mudahan Allah kasih ketetapan hati supaya cepat, supaya kalian sembuh juga. Cara ya teman-teman, alhamdulillah apa yang kita sampaikan teman-teman ini bisa mengedukasi, menjadi inspirasi ataupun menambah informasi ya. Sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa like, subscribe. Tunggu episode kita selanjutnya untuk membahas seputar kesehatan mental. Insya Allah nanti kita detailkan ke depannya. Betul, jangan lupa komen kalau kalian ada yang masuk mau apa atau mau sharing cerita kalian, boleh komen. Oke, gitu ya teman. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.